Hai pemirsa, selamat pagi. Senang banget loh pemirsa, kita bisa ngomong selamat pagi, biasanya ngomong selamat siang. Iya, kalau pagi-pagi ini cerah banget nih. Saya lihat juga ini Bunda kayaknya cerah banget, tadi habis olahraga rajin banget sih Bun sekarang olahraga Bun. Enggak olahraga, tadi cuma ngepel doang. Ngepel nyapu, tapi kok keringetan gitu Bun? Ya abis gobios, karena memang kan tadi mesti bener-bener diteken gitu kalau yang bener-bener kalau mau. Oh, jadi ngepelnya tuh dengan tenaga, dengan penuh semangat gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya katanya yang itu bukan olahraga Bun. Memang bukan olahraga, tapi latihan fisik. Ya, aktivitas fisik. Iya, ini lebih aktivitas. Iya. Aktivitas fisik. Nanti deh kita bahas lagi deh. Ya udah kayak gini kita jadi gregetan. Iya. Masa sih ya udah keringetan gobios gitu loh pemirsa. Emang maksudnya apa nih, mau beres-beres rumah atau mau biar sehat nih Bun? Dua-duanya dong. Kalau kita bisa satu kerjaan, dua-duanya dapat, kenapa enggak? Kalau perlu nih, yang dipel di lapangan sekalian kena matahari maksudnya. Oh gitu, ya. Jangan nyapu lapangan, ya. Boleh ya bantuin besok deh Bun. Jangan. Pemirsa, ketemu lagi Indonesia Sehat ya, karena sehat itu asik. Pemirsa, hari ini kita berdua serambit-serambitan gini ya, pakai batik. Iya. Karena hari ini adalah Hari Batik Nasional. Mudah-mudahan kalau Anda beraktivitas ataupun nggak beraktivitas, kalau pakai daster pun di rumah, yuk dasternya batik ya, supaya tanggal 2 Oktober Iya, ini kan suatu kebanggaan nih, cita buatan Indonesia, memang ini asli khas Indonesia batik itu. Betul. Apa sih ya punya ayah nih? Ini Garuda Wisnu Kencana katanya gambarnya. Oke. Bagus ya. Bagus dong, ini semalaman ayah ngebatik. Mulai ngarang ya pemirsa. Pemirsa, kita nggak bosan-bosan, walaupun kadang-kadang agak miris kalau melihat teman-teman yang posting barangkali ya di Instagram, di media sosial, memperlihatkan mereka masih kumpul-kumpul. Kalau yang usianya sekitar gini ya, ada yang tetap kitanan, ada yang tetap kemudian menikahkan anak dengan resepsi, begitu ya, bahwa sebetulnya memang mengerti, tapi coba dipikirkan kalau tidak emergensi sebaiknya semua kegiatan kita kurangi dulu. Sabar pemirsa. Vaksin sudah di depan mata, sudah dia bayi-bayi dari jauh tuh udah ngulapin ya gitu. Sabar, jangan sampai vaksinnya belum sampai ke kita, belum disuntikan ke kita, kitanya kemudian terinfeksi. Betul memang kalau bicara mengenai kematian itu kita bicara takdir. Tapi yang sembuh itu bukan 100% sembuh loh. Yang sembuh itu pun banyak sekali sembuhnya itu tidak sempurna. Kemudian jadi cacat, tidak bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi seperti biasanya. Ya, gini kita memang harus sabar ya, kita tetap harus menggunakan tadi 3M itu tetap harus diterapkan ya pemirsa ya. Menggunakan masker, jaga jarak, dan kemudian mencuci tangan. Oke. Nah pemirsa, kita langsung undang tamu kita hari ini, karena hari ini kita mau bicara kalau hari Jumat tuh ya, olahraga ya. Betul sekali. Kita akan bicara mengenai apa sih kalau ini kita hari ini mengenai osteoporosis. Buat yang lansia. Lansia, betul. Langsung kita undang ya. Halo Dokter Ade ya. Yang kelihatan Dokter Ade duluan. Dokter Ade. Selamat pagi ya. Selamat pagi Dokter Ade. Sama Ibu Anita ya. Ibu Anita, silakan. Ibu Anita Erol Hutagalung. Ibu Anita, apa kabar? Saya tuh pernah ketemu sama Ibu Anita loh sebelumnya. Betul. Iya betul kan ya. Cuman tadi waktu pertama kali ketemu ya kok kayaknya kita kalau pakai masker begini susah loh pemirsa sebetulnya. Untungnya ya ini kita aja sama Dokter Ade nggak pernah ketemu langsung mukanya kayak apa ya. Nanti ketemu di jalan nih bisa nggak tahu kita nggak hay-hayan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti, kita tahu namanya yang lengkap ya. Ini dua-dua ibu ini menyenangkan sekali pemirsa. Karena nanti kita akan belajar banyak sekali sehubungan dengan lansia. Kenapa kita mesti belajar? Karena kita semua nanti akan jadi lansia. Nggak mungkin muda terus ya. Amin, amin ya. Kalau jadi lansia artinya panjang umur. Betul. Ya, betul. Tinggal tunggu giliran aja. Tapi kalau sehat itu betul-betul pilihan kan. Kan kalau tua sudah pasti, tapi sehat di usia tua itu, nah itu pilihan masing-masing. Sebelum kita ngomongin apa semuanya, kita ke Ibu Anita dulu. Ibu Anita, di bulan ini tuh banyak hari-hari penting. Hari ini aja hari batik nih ya. Batik nasional juga penting untuk kita semua ya. Betul. Tapi ada hari osteoporosis juga katanya. Iya, tanggal 20 Oktober itu kita semua memperingati hari osteoporosis nasional, juga hari osteoporosis dunia. Jadi 20 Oktober itu hari osteoporosis dunia dan nasional. Jadi untuk itu memang kami campaign acara untuk tulang sehat ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Artinya diadakan hari ini memang banyak penderita osteoporosisnya. 2 dari 5 disebutkan perempuan 60 tahun. Oke. Satu yang belum kita sebutkan adalah ibu-ibu cantik ini dari Perwatusi. Ya, kita ulang lagi, apa sih Perwatusi itu Bu Anita? Ya, Perwatusi adalah perkumpulan warga tulang sehat Indonesia. Ialah suatu organisasi yang peduli akan kesehatan tulang, khususnya osteoporosis, ya di mana kami
meningkatkan awareness masyarakat untuk peduli akan kesehatan tulang, khususnya osteoporosis. Dan bukan cuma untuk yang perempuan, walaupun kebetulan yang datang perempuan nih, laki-laki boleh ikutan juga gitu. Yang mau sehat tulangnya kan boleh laki-laki juga. Dan berarti karena ngomongnya masyarakat yang peduli tulang sehat, ini nggak pakai umur dong? Enggak, dari dini. Dari tulang sehat itu harus kita dari pencegahan, preventionnya untuk. Iya, nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya, termasuk apa saja sih yang kita bicarakan mengenai latihan beban untuk katanya yang lansia. Lansia dari umur berapa sih sebetulnya? Jangan-jangan si ayah udah lansia juga sebetulnya. Belum lansia. Umur lansia tapi wajah oh, mulai lagi ayah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, pagi-pagi ini kita akan bicara mengenai bagaimana latihan beban untuk lansia di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Senang sekali kita ngomonginnya pagi karena biasanya siang-siang. Katanya kalau yang siang-siang ada yang ngantuk lah, apalah. Mudah-mudahan sekarang belum ngantuk ya. Oke. Nah, kita kembali ke Dokter Ade dan Ibu Anita. Sebelum ke Ibu Anita lagi, ke Dokter Ade dulu. Latihan beban itu memang boleh buat yang lansia. Lansia tuh umur berapa mulainya gitu kan? Ya, kalau kita lihat dari Kemenkes yaitu di atas 60 tahun ya. 60 starting kita sudah disebut dengan lansia. Ya, apa-apa lagi. Jadi belum. Kalau kami udah. Hampir tenang aja. Tenang dok, nggak bakal kesusul sih memang, tapi tetap aja. Dok, jadi latihan bebannya tuh seperti apa? Tapi sebelum ke latihan beban, apakah ini kemudian juga ada di Perwatusi? Pengen tahu ke Ibu Anita nih, Bu Anita, kegiatannya apa saja sih? Apakah barangkali nih yang akan diajarkan sama Dokter Ade juga ada nih? Oh ada, kita ada klub-klub senam khusus untuk lansia di Jakarta, di DKI lah artinya, di seluruh Indonesia juga ada. Tapi itu ada gerakan-gerakan khusus untuk senam osteoporosis. Jadi memang tidak bisa lansia ini mengikuti acara yang high impact atau yang gerakan ada do and don't-nya itu nanti Dokter Ade mungkin yang bisa jadi memaparkan. Kemudian kita walaupun apalagi kalau nggak pernah olahraga sama sekali, mulai itu. pertama adaptasi dulu. Ya, dan kita nggak tahu nih kondisi kita status tulangnya seperti apa. Yuk coba cari yang paling aman. Dan termasuk barangkali juga nanti gerakannya nggak langsung advance kan? Iya. Jadi nggak usah takut ya, bisa diikuti dan ini adalah salah satu kegiatan Perwatusi. Iya, Oke. Dokter Ade silahkan yang mau diterangkan apa sama kita? Iya, baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit. Dokter Ade cakep amat sih hari ini. Seneng lihatnya. Dulu ya. Jadi kita mengambil latihan beban ini untuk lansia dan di masa pandemi COVID-19 ya. Apakah orang memang bisa berlatih? Bisa, harusnya bisa. Yang penting jangan mager, jangan malas gerak. Mungkin teorinya sedikit ya, bahwa tulang akan menjadi kuat sebagai respon terhadap peningkatan latihan sehingga tulang cenderung tidak patah. Ini ada satu bagian daripada tulang, di mana tulang itu sebenarnya hidup seperti rambut, makin lama makin panjang kita potong, kuku kita demikian juga. Tulang ternyata benda yang hidup gitu ya. Jadi dia dirusak dalam 3 minggu, kemudian deformation atau dibentuk dalam 3 bulan, baru dilakukan mineralisasi di sana, padat lagi tulangnya. Begitu siklus yang normal. Tapi saat menopause, hormon estrogennya tidak ada, maka saat inilah yang paling susah. Membentuknya tidak bisa selama ini. Ini aja sudah lama ya, dalam siklusnya. 3 bulan loh dengan 3 minggu. Jadi tentunya ada preventionnya. Apa? Yaitu latihan fisik, kemudian yang kedua dengan suplemen. Artinya suplemen yang ada di Indonesia apa saja, kalsium, ya kalsium itu macam-macam lah, dari ikan-ikanan dan lain-lain. Dan kemudian jangan melupakan vitamin D, agar kalsium yang kita makan tadi masuk ke dalam tulang. Nah itu dia. Saya Ini mau tanya dulu Dokter Ade. prinsipnya dulu Tadi ya. yang 3 minggu dan 3 bulan, ini kan jauh banget. Jauh banget. Dirusaknya lebih cepat dibanding yang dibentuknya. Iya. Ini dalam proses yang alaminya saja memang seperti itu. Seperti itu. Apalagi setelah menopause 50 tahun Tapi tadi. kekejar nggak jadinya dok? Ini kan kayaknya jomplang banget ya 3 minggu sama 3 bulan. Ini kekejar nggak sebetulnya? Iya, harusnya jomplang kalau kita bilang. Tetapi bila manusia itu mau move, bergerak aja, kemudian dengan nutrisinya yang cukup dan memaparkan tubuhnya dengan sinar matahari, saya rasa ini bisa berlangsung dengan baik.
Maksudnya gini, 3 minggu dirusak, 3 bulan dibentuk itu dalam keadaan normal? Iya. Nggak masalah? Enggak. Akan jadi masalah kalau kemudian pembentukannya lebih daripada 3 bulan? Betul. Lebih itu berapa jauh tuh, Dok? Wah, bisa tergantung individualnya. Iya, iya. Individualnya malas-malasan, terus intake makanan tidak bagus, tidak ada sumber kalsiumnya. Misalnya makan yang bersoda dan banyak-banyak begitu ya, makan minum alkohol, itu kan keluar semua kalsiumnya. Artinya ini untuk tadi kan cerita mengenai menopause. Kalau yang masih usia reproduktif juga akan Ya, gitu. Kalau di semuanya begini, lifestyle ini seperti jalannya. tadi. Justru menopause justru mungkin lebih panjang karena hormon estrogennya tidak bisa membantu untuk membentuk formation ini. Karena di tulang itu ada sel, namanya sel osteoklas untuk merusak dan sel osteoblast untuk membentuk. Memang ada di sana. Jadi sama dengan rambut, sama dengan kuku Kulit, kita makin hidup kan, sama dengan tulang di dalam Nah, tubuh. pertanyaannya kan kalau ngomongin menopause perempuan, laki-laki nggak begitu juga dong. Enggak, laki-laki lebih tua kalau laki-laki. ya, Terjadinya laki-laki di 60 atas tahun. 70 tahun tetapi tetap memproduksi hormonnya. Ya, ada yang akan keluar menjadi hormon estrogen juga sedikit, tetapi tetap ada. Tapi kita udah harus curiga terhadap osteoporosis ini. Bila tubuhnya makin pendek, masih curiga ya, jadi Curiga, ada harus risiko. curiga dulu. Kemudian kebiasaan makan minum yang nggak benar gitu ya, alkohol dan lain merokok. Nah, kemudian tubuhnya makin pendek, gitu ya. Nah, itu harusnya kita mesti curiga ke sana. Nah, itulah faktor resiko. Atau ibunya pernah patah karena osteoporosis. Udah didiagnosa memang benar karena diagnosa osteoporosis. Nah, itu dia. Jadi inilah, nah kelanjutannya. Bagaimana aktivitas fisik itu? Tadi kan Profesor Julius Wolf bilang gitu ya, bahwa ada remodeling tulang dan salah satunya bentuknya aktivitas fisik. Nah, tadi yang disebutkan aktivitas fisik itu seperti jalan atau katakanlah cooking atau katakanlah menyapu dan lain-lain. Tapi satu ada latihan fisik. Jadi memang aktivitas fisik di atas, di bawahnya itu latihan fisik. Nah, yang kita lakukan di sini adalah latihan fisik yang sangat spesifik, yaitu latihan senam osteoporosis dengan menggunakan latihan beban. Oke. Jadi berarti tadi yang saya ngepel itu baru aktivitas fisik. Aktivitas Tapi fisik. keringetan loh, Dok, gobios loh, Dok. Dan Tapi itu bawel juga biasanya. memperkuat tulang. Ya, itu. WHO mengatakan bahwa aktivitas fisik harus dilakukan tiap hari ya dalam 1 jam. Tapi plus latihan fisik harus ada gitu. Jadi beda ibu-ibu, banget ya aktivitas fisik sama berarti latihan fisik. sudah ngepel, sudah nyapu, sudah jalan masak, ke belum pasar, selesai. Itu Tapi baru itu aktivitas perlu fisik. banget perlu. daripada orang yang malas Bergerak gerak. ya. Itu bagus itu tadi. Tambahannya lagi lebih jauh adalah latihan fisik. Yes. Tapi kok, Dok, saya stres ngeliatin itu loh, orang yang tiba-tiba sit up kayak Saya gitu. mengatakan bahwa tulang itu melekat pada otot. Ketika otot kita gerakkan dengan baik, benar, terukur dan teratur, maka tulang ini akan mendapat dampak positif. Tulangnya menjadi kuat juga dan tebal. Tidak hanya tebal dan kuat. Kalau dikasih obat aja, dia mungkin tebal. Tapi nggak kuat, retes dong. Jadi ini harus kuat dan padat. Oh, Nah, Oke. itu dia. Nah, ini pasti kalau ibu-ibu lihat, aduh nanti kalau ini saya olahraga pakai otot saya jadi saya Oh kayak tidak, jadi beda bisepnya hormonnya. jadi gede-gede Perempuan ya. nggak bakalan ya. Jadi kecuali minum obat-obatan ya. Iya. Nah, kita nggak mengharapkan sampai ke sana karena efek sampingnya akan di kemudian hari terasakan. Jadi weight bearing exercise seperti berjalan atau mungkin berjalan cepat. Kalau anak-anak running, jumping ya, remaja atau yang tidak punya kelainan, nah itu terjadi muscle pump seperti ini. Oke. Nah, maka dapatlah tulang yang padat dan kuat. Nah, itu yang kita harapkan. Kira-kira demikian seperti ini, dan menggunakan dumbbell, bisa juga menggunakan alat-alat yang sederhana seperti karet, ya. Oke. Jadi pemirsa, di meja kita ini udah banyak sekali nih harta karunnya Dokter Ade, banyak banget ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini gampang, mudah ditemukan di mana-mana, dan cara menggunakannya juga mudah. Tapi nanti kita ajarkan juga cara menggunakannya seperti apa. Ya, pemirsa nih kalau misalnya mau bertanya silakan menghubungi ke 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta 021 574 3478. Nah, Kita akan Instagram jeda, juga ya. kita ada juga ya, terima ya Instagram. Boleh.
di indonesiasehat.tvri, langsung dibuka ya Instagram kita. Dan kita akan jeda sejenak, kita akan kembali sesaat lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kita masih bicara mengenai bagaimana latihan beban untuk para lansia. Kebetulan kita memang kedatangan tamu dari Perwatu sini ya. Ada Ibu Anita, ada Dokter Ade di sini ya. Tadi kita berhenti waktu mengatakan bahwa Dokter Ade cerita bahwa sebetulnya nih kalau kita olahraga, kita dapat tulangnya itu latihan fisik lah, nggak usah olahraga. Di bawahnya tuh ya, gitu ya. Kayaknya mesti diterangin sedikit deh dok, apa bedanya aktivitas fisik, latihan fisik, olahraga. Supaya mengerti semua bahwa kegiatan kita barangkali belum masuk yang namanya latihan fisik atau olahraga. Iya, jadi sebenarnya aktivitas fisik itu secara umum disebutkan bahwa kita menggerakkan otot besar kita dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ngepel tadi. Ya, semua bergerak masuk aktivitas fisik. Ya, besar tuh dia ya. Apa saja. Nah, kemudian di aktivitas fisik ini salah satunya adalah latihan fisik. Jadi latihan fisik menggunakan otot besar yang dilakukan secara teratur, baik dan benar gitu ya. Jadi ada ritmenya nih, ada hitungannya, begitu ya. Jadi memang mesti diatur gitu ya. Nah kalau olahraga tentunya itu ada kompetisinya. Jadi kompetisi yang itu diatur dengan misalnya ada pertandingan, termasuklah itu olahraga tenis, bola kaki, futsal dan lain-lain. Nah, itu jadi berbeda. Kita berkompetisi nih, ada lawannya gitu loh pemirsa. Jadi kalau misalkan cuman treadmill, ya itu namanya latihan fisik. Latihan fisik gitu loh. Fisik. Bukan olahraga, emang treadmill adu-aduan sama siapa kan sendirian gitu. Tapi Dokter Ade, biasanya ibu-ibu banyak yang protes. Tapi kan aktivitas fisik pun tetap ya tadi kerjaan rumah itu kan memakan tenaga, memakan waktu juga gitu ya. Terus gerakannya teratur loh. Gini-gini teratur gitu. Pokoknya cari excuse biar ya aktivitas fisik itu dianggap sebagai latihan fisik. Bisa nggak? Ternyata enggak ya, karena kita kalau melakukan latihan fisik itu memang diukur ya. Sebaiknya memang diukur dengan sesuai dengan orangnya, berapa denyut nadinya, berapa kilonya yang kita angkat, berapa repetisinya. Jadi yang bermanfaat yang latihan fisiknya. Iya. Semua bermanfaat. Aktivitas fisik juga fisik buat bermanfaat rumah. daripada orang malas gerak. Daripada diem kan, Iya, semua harus bergerak. bergerak. Makanya pada tahun 2002 kan WHO bilang move for health. Jadi harus bergerak dalam bentuk aktivitas fisik dan latihan fisik gitu. Baik, iya. Jadi apapun ceritanya nih pemirsa, boleh ambil daripada diam, mendingan bergerak. Tapi kalau daripada bergerak lebih jauh lagi, kalau mau lebih bagus, ya ada aturannya. Iya. Jadi Jadi mulai nggak saat bisa ini nih, harus mulai bergerak. Ya, itu paling penting. Jadi nggak bisa ya maksa, mulek masuk nggak bisa. Capek. Gitu. Seperti jalan-jalan di mall misalnya kan, itu aktivitas fisik. Oke. Jalan di mall, tapi dia nggak berhenti selama 30 menit. Dengan intensitas yang sama. Dengan intensitas yang sama. Nggak dikit-dikit terus, ada tas bagus. Kalau nggak gitu ya, masih lumayan bisa masuk Jadi latihan ada fisik. triknya. Kalau saya pakai pedometer biasanya. Jadi melihat langkah kita. Nah, langkah kita itu dilihat. Nah, ketika saya misalnya rapat sampai jam 4 sore, kemudian saya mensiasatinya saya mau jalan-jalan di mall. Minimal saya aktivitas fisik bisa bergerak 10.000 langkah. Sehingga ada manfaatnya kepada jantung paru saya. WHO katakan demikian. Kebayang ya, muter terus Dokter Ade, dia nggak berhenti ya. Sampai 10.000. Di era pandemi ini kan kita hindari bisa ya, nggak bisa Nah, kalau mall. jalan di tempat di rumah itu ada manfaatnya juga nggak? Tidak Ya, masalah, jalan di bagus, tempat nggak apa-apa. aja. Marching itu bagus ya. Marching. Kalau Marching. bisa kita melakukan dengan irama yang sama, pakai musik misalnya Ya, kan lebih seperti menarik. dansa atau line dance gitu. Boleh Berarti gitu. masuknya udah latihan fisik ya? Udah latihan fisik. Cakep Oke. ya, gampang Iya, loh pemirsa, nggak pakai uang loh. Nggak pakai uang, Pakai benar. kemauan aja. Mau kemauannya. Ternyata lebih mahal loh niatnya. Bisa dapatnya. Dok, kita balik nih dok ya, kan kita nggak tahu nih keadaan tulang kita seperti apa. Iya, Iya. benar. Jadi sebenarnya bisa deteksi osteoporosis ini dengan X-ray, tapi memang ini biasa dipakai orang karena sekalian lah general check up misalnya gitu ya. Atau misalnya sakit lagi batuk-batuk, ternyata tulangnya terlihat osteoporosis. Makanya dengan X-ray itu terlambat 30% istilahnya. Jadi orang ketahuannya setelah kelihatan gitu. Nah, kalau kita memakai yang biasa di mall-mall Di kaki, dengan USG ya. kalpadel namanya, itu banyak, Mall. itu hanya screening. Oke. Jadi kalau besar, kalau nilai T-score-nya itu minus 2,5, maka kita anjurkan pemeriksaan ini.
BMD. Apalagi punya risiko dia tadi dari orang tua, kemudian peminum alkohol dan malas gerak. Jadi kita anjurkan untuk melakukan bone mineral density. Yang dilihat adalah 3 tempat, yaitu dengan tulang belakang di lumbal, yang ini pangkal pahanya, dan yang ini pergelangan tangan daerah radius di sini. Dok, Gitu kita kira-kira. duduk dulu dok ya, kita terima telepon boleh ya dok ya? Oh, udah ada telepon, silakan. Halo, selamat Mohon siang, makanya. Indonesia sehat. Selamat pagi Ayah. Selamat pagi lupa. Iya. Selamat pagi Dengan Indonesia siapa di sehat. mana? Dengan Prista dari Toronto. Silakan. Ya, silakan. Kalau sandal lansia itu bagusnya dilakukan kapan ya? Untuk pagi kah atau sore? Karena ada sinar gitu dengan sinar matahari atau ya. Terima kasih. Bapak, ini kayaknya ibu nggak tahu bapak, saya nggak terjelas terdengar. Bagaimana jangan terlalu dekat, suara televisinya dikecilkan dulu supaya bisa Ya, lebih jelas. maaf, ya. kami kurang bisa mendengar pertanyaannya. Kalau senam lansia itu bagusnya dilakukan pagi atau sore ya? Oh, baik. Yes, terima kasih. Senam Baik. lansia pagi atau sore. Yes, Baik, terima kasih ya. Kita akan tanyakan lebih jauh ya. Ya, Jadi jadi gimana, kalau Dokter kita Ade? berlatih itu sebenarnya dalam kondisi yang memang cukup tidur boleh dilakukan pada pagi hari. Umumnya demikian. Sehingga ketika sirkadian biologi kita itu menyatakan bahwa kita masih kuat tuh di sebelum jam 9 ya, jam 10. Nanti dia turun lagi, nanti di jam 1 biasanya dia akan kembali lagi baik gitu. Lebih eager gitu ya, jadi lebih bagus. Nah, kalau pagi silakan, bagus sekali pagi, kita bisa dapat sinar matahari, dapat vitamin D-nya, kemudian kalau Bapak Ibu silakan makan ikan. Jadi komplit menu daripada tulangnya, Pagi, kesehatan tulangnya. tulangnya gitu. Tapi kalau Berlatih. sore nggak ada salahnya atau Oh, gimana? sore juga nggak masalah sebenarnya. Cuman memang tidak terlalu dianjurkan bagi orang-orang yang mungkin keseimbangan terganggu ya. Mungkin makin sore kan dia makin turun sekali ya, sehingga dia memang harus istirahat begitu. Tapi kalau misalkan sorenya kan kadang-kadang tidur siang. Nah, bangun dari tidur siang. Iya, itu di jam 2, jam 3 itu dia tinggi lagi Iya, gitu. Tapi boleh. kan kadang-kadang jam 2, jam 3 orang di mana mau latihan, belum pernah ada ya yang berlatih kecuali di oke. gym. Jadi- Ya tentunya bukan orang tua itu ya. Maksudnya tadi kan orang tua Iya, pertanyaannya. lansia, betul. gitu. Jadi pada dasarnya paling baik pagi hari. Iya. Tapi bukan berarti kalau sore nggak boleh. Iya, benar. Ya nggak boleh itu kalau nggak bergerak. Iya, itu udah jelas. Iya, Sudah pasti. Matahari di sore hari juga diperbolehkan. Kita dapat vitamin D juga 15 sampai 20 menit silakan, nggak masalah. Ya. Ayo bergerak, ayo bergerak, begitu Ayo ya. bergerak. Dokter Ade, saya boleh kembali mengenai pemeriksaan Oh, osteoporosis. iya, Untuk jadi, pemeriksaan, Buat Ya, nggak standarnya apa-apa. adalah Kamu ngomong sama dokter Ade, aku angkat telepon ya. Selamat pagi. ada kamu persiapan untuk BMD ya. Silakan, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. pagi. Halo, Ya, silakan Ibu, dengan siapa di mana? ya ini dari Ibu Santi di Tangerang. Silakan. Ya, silakan Bu Santi. Saya mau nanya ya, kalau saya kan sudah punya osteoartritis nih. Baik. Oke. Nah itu cara olahraganya gimana ya? Karena kan itu juga udah banyak larangan gitu, kayak jalan Baik. banyak nggak boleh gitu kan. Nah itu gimana caranya ya dok ya? Iya. Ibu usianya berapa, Bu? Saya usianya 52. Ah, masih Oke, muda, Bu. masih muda, Oke. tenang, Berat, Bu. berat badannya berlebih nggak, Bu? Enggak, berat badan saya 56, 57 Oke. lah. Oke, ya. kalau gitu ya, Jauh langsung sama ya, Bu Bunda. ya. Silakan, Dokter Ya, Ade. Dokter Ade. mungkin berbeda dengan konsep yang kita bicarakan hari ini, tetapi kalau osteoporosis bisa nggak didampingi dengan osteoartritis? Iya bisa. Jadi kelainannya ini pada sendi, kalau kita pada tulang yang kita bicarakan, pada sendi. Apa sih modal yang kita bisa lakukan? Jalan susah juga gitu ya. Jadi tidak dianjurkan lagi untuk melompat atau berlari ya. Nah, tetapi jalan pelan boleh. Tapi kalau terlalu lelah, ada pilihannya. Perwatusi sudah menyelenggarakan chair exercise. Senamlah di kursi. Jadi kalau ibu-ibu mau sekalian, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 pagi boleh melalui YouTube Perwatusi Pusat. Indonesia. Ya, Perwatusi Indonesia, sorry. Jadi YouTube Perwatusi Indonesia silakan dibuka hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 pagi boleh ikut dengan chair exercise. Nanti kita contohkan lagi, yaitu dengan menggunakan kursi kita bisa duduk. Atau mungkin punya kolam berenang, silakan berenang. Itu bagus untuk osteoartritis ya. Kemudian kalau bisa lagi
bisa melakukan gerakan yang perlahan-lahan, yaitu jalan kaki, karena kita manusia harus berjalan sebenarnya ya. Betul. Dan Ibu tambahannya barangkali ya Bu ya, kalau memang nggak nelfon ke sini, Ibu bisa buka Google juga, senam untuk osteoartritis. Nah, salah satunya bukannya berenang malah jalan di kolam berenang ya Dok ya, yang paling sering di Nah, yang kalau di sana memang komponen utamanya adalah fleksibilitas, latihan stretching atau latihan peregangan. Kalau di sini latihan kekuatan, maka kita tampilkan hari ini. Berarti nanti seminggu 2 minggu lagi kita ngomong lagi yang osteoartritis dong ya, gitu jadi walaupun waktu sih ngomongnya tulang ya. Oke, sebelum ke Dokter Ade, ke Ibu Anita lagi. Bu Anita, berarti nih ya, apa saja sih Bu Anita dalam 1 minggu tuh kita misalkan mau mengikuti Perwatusi ya, perlu jadi anggota dulu nggak? Ya, kalau kita masuk klubnya kita otomatis menjadi anggota dari Perwatusi itu. Nah, seperti kita di masa pandemi sekarang ini, kita melakukan terobosan-terobosan karena kan kita tidak bisa melakukan aktivitas lapangan, khususnya lansia. Jadi itu tadi Dokter Adi sudah mengatakan bahwa kita ada hari Selasa, Kamis dan Sabtu di YouTube Perwatusi Pusat Indonesia dan Instagram Perwatusi Pusat. Jadi itu bisa diikutin di situ. Jadi ibu-ibu memang lansia semuanya merasa senang dengan adanya gerakan-gerakan yang diberikan, tetap senam, tetap bergerak. Kalau enggak juga balulah dia stres di rumah dan harus diam di rumah, tidak boleh dan sangat beresiko tinggi untuk kena ada kekhususan infeksi nggak untuk corona. hari osteoporosis ini? Kegiatan-kegiatannya? Itu terus kita campaign untuk sampai tanggal 20 Oktober kita terus dari mulai nanti hari Selasa itu kegiatan-kegiatan kita itu ada lomba foto, ada lomba senam osteoporosis, ada lomba senam osteoporosis, ada terus senam ini terus sampai jadi di bulan Oktober gini, kita buka Instagramnya, kita otomatis bisa langsung ikutan. Tanpa kan pertanyaan gini, repot nggak sih yang jadi anggotanya? Bisa ikutan langsung. Di YouTube-nya juga untuk seluruh masyarakat. Ini gratis atau bayar? Gratis. Nah, kalau gratis semangat nih Mas. Untuk membuktikan besok tuh ada lagi loh. Besok tuh hari Sabtu udah ada. Berarti besok ya Bapak Ibu sekalian udah bisa ikutan senam barengan sama Perwatusi. Tapi kalau mau tahu nih ceritanya ya, bocoran gerakannya seperti apa, nanti di segmen 5 ada. Ya pemirsa sabar dulu, terus saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah pemirsa, tadi kan kita janji mau ada latihan fisik, tapi nggak sekarang. Tapi pemirsa mulai siapkan nih ya untuk latihan fisik, nanti kita perlu kursi ya. Jadi pemirsa perlu kursi dan kursi tempatnya. biasa, bukan sofa Kursi yang tegak. Jangan sofa, Jangan di sofa. Ya. Bukan yang kayak saya pakai ini ya. Jadi kalau bisa sih juga ada senderannya ya. Kalau terjatuh bisa dekat gitu ya, kalau simbangannya. Tetapi sebaiknya memang latihannya itu tidak boleh bersandar supaya lama-lama tulangnya tegak. Jadi lebih kuat gitu. Lama-lama gitu bisa. Nanti gerakan-gerakannya itu berhubungan dengan yang biasa kemudian kroposnya terjadi tidak? Iya, jadi saya menunjukkan ini adalah pemeriksaan bone mineral density ini adalah gold standard dari WHO dan IOF International Osteoporosis Foundation, bahwa yang dilihat adalah bagian tulang lumbalnya, kemudian ini pangkal paha dan pergelangan tangan. Nah, untuk itulah maka ada latihan-latihannya. Untuk pergelangan tangan seperti ini, menggerakkan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Dan kemudian untuk pangkal paha seperti ini. Kalau bisa pun untuk tubuh sendiri bisa kita lakukan seperti ini. Nanti kita coba. Dan satu lagi untuk lumbal kita latihan dengan back exercise. Nah ini kita sudah teliti, bukan tidak teliti. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya kalau dia lebih dari setahun berlatih, maka 3 kali dalam seminggu, maka diketemukanlah bone densitasnya meningkat dan tulangnya makin kuat. Jadi kita ada alat yang untuk mengukurnya, termasuk densitas metri tadi, bone densitas metri tadi. Kuat dan padat. Nah, bagus banget tuh jadinya. Nah, exercise spesifik. Jadi kalau kita tadi dapat dengan bone mineral density tulang belakangnya yang memang sangat tipis, otomatis kita lakukan spesifik untuk latihan itu dulu, tetapi kita latih juga yang lain, gitu ya. Nah itu dia. Dokter, makanya. Sebelum yang lebih jauh mengenai ini ada pertanyaan dari Noviandri. Noviandri bertanya, apakah untuk usia lansia masih memiliki kemampuan dan rasa percaya diri untuk melakukan aktivitas dengan angkat beban? Katanya. Jadi lihat ada beban-beban nih, kayaknya kalau langsung stres. Justru itu.
kita tidak boleh memulai dengan beban yang sangat berat. Tubuh kita sendiri dengan gravitasi bumi itu sudah beban. Jadi kita mulai aja dulu dengan demikian. Jadi nggak pakai beban apa? Tidak usah pakai beban. Kemudian dengan botol minuman misalnya, dengan yang misalnya beratnya cuma 300 gram, silakan dilakukan. Kemudian dalam 3 bulan lagi kita mulai dengan yang lebih berat. Dumbbell sekarang kan ada yang 500 gram. Dan itu udah kita lakukan dalam 15 tahun ini. Perwati sih sudah melakukan. Ya, jadi jangan dibayangkan nih bebannya beban yang seperti Oh beban iya, yang 5 bukan kilo, seperti 10 yang kilo gitu ya. Iya, jadi individual banget gitu Dan ya. dari awal itu kita akan mulai dari yang paling mudah pasti. Betul. Ya, yang Nah, tanpa salah beban. satunya nggak pakai beban ini latihan back extension yang membuat tulang kita tegak. Nih, gaya sekali, gampang banget. Itu bisa sakit pinggang bisa hilang juga kali ya Dok ya. Disebutkan kita memperbaiki postur dan kemudian ini sangat baik didesain khusus oleh ahlinya tentunya, sangat safe untuk tulang yang fragil sekalipun. Yang rentan nih, yang rentan sekali. Yang penting mau udah ada bergerak untuk osteoporosisnya. mendorong ke belakang, bukan membungkuk. Latihan membungkuk itu nggak boleh, tapi kita ekstensikan tulang punggungnya. Gitu Itu kira-kira malah ya. di depan komputer, berarti kita yang muda-muda nih, yang di kantor terus barangkali juga Yang ya. muda, pencegahan dong harusnya gitu ya. Nah, kemudian inilah kesimpulannya bahwa osteoporosis itu dapat dicegah dan diobati. Tadi pertanyaannya ya. Itu janji manisnya, asal mau bergerak. Janji manis tuh Kira-kira Angin gitu surga ya. ceritanya. Jadi yang utama adalah kekuatan ini bagus sekali ya pemirsa. Tadi Dokter Adi tuh yang saya mau kutip sedikit lagi pokoknya. Kalau osteoporosis itu kita belajar nih kekuatan nih pakai beban kita. Sementara kalau yang osteoartritis, nah itu yang sendi kita kelenturan yang kita belajar. Latihannya lebih utama yaitu flexibility, tapi juga boleh dilatih dengan kekuatan. Misal sambil duduk ditaruh di sini beban. Ada bebannya. Nah, double dapatnya ekstensi. berarti. Iya. Dan sebetulnya tidak harus sulit, tidak harus mahal karena semua gratis. Yang tinggal adalah itu dia niatnya ya. Nah, ini ada pertanyaan masih berkaitan dengan nyeri tulang sebenarnya ditanyakan oleh Ajeng Radif. Ibu saya usia 50 tahun dengan LBP dan HNP. Ya, LBP dan HNP. Iya, low back pain ya. Dokter menyarankan untuk berenang, tapi saat ini kolam renang semua pada tutup. Jadi latihan fisik apa yang tepat untuk ibu saya yang bisa dilakukan di rumah? Iya. Jadi itu yang nanti kita akan lakukan. Ada ya. Jadi tadi kan beda ya, untuk HNP juga ada ya. Cuman memang harus bertahap ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa langsung di lantai. Jadi kita kuatkan dulu tulang punggung atasnya, baru kita lantai lagi gitu. Di lantai juga orang kadang nelonjor di lantai, waktu berdirinya susah. Jadi kalau punya seperti apa? Lebih tinggi lah ya. Gundukan lebih tinggi dibuat gitu kayak panggung kecil di rumah itu lebih bagus. Jadi dia tinggal duduk. Gitu. Oh, nah ini yang sayang sama Itu- orang tuanya itu ya. triknya. Ingat, jangan lupa kita ntar semua tua-tua juga loh. Jadinya dimulai dari sekarang. Iya. Apalagi ya, ada lagi pertanyaan tidak ya? Tadi sudah ini pertanyaan sama sini dari Kristo ini bertanya tadi mengenai waktu ya. Jadi dokter nenek saya usia 68. Nah, sekarang ini suka senam, tapi yang mau saya tanyakan jam berapa sebenarnya baik untuk senam di usia 68? Oh iya. sebenarnya? Iya itu Mungkin lebih dipertegas lagi pagi dah. ya, Hmm. sirkadiannya kita sebaiknya ya pagi hari itu bagus banget karena masih seger gitu ya. Bahkan ibu-ibu setelah sholat subuh, dia kemudian sarapan kecil, yaitu nggak boleh sarapan besar kalau kita mau olahraga kan 4 jam atau 3 jam. Jadi sarapan sedikit baru kita melakukan latihan. Nah, kalau saya sambung pertanyaan ini, kalau pagi hari ini orang tua saya tidur atau lebih banyak istirahat seperti ini, apa boleh di waktu yang lain? Boleh lah, Boleh tadi kan, boleh. Nggak tega lah ya. Dok, Tapi itu kebiasaan. Kalau memang dia 1 kali, 2 kali masih susah, mungkin ketiga sudah enggak. Semua itu kebiasaan. Sama juga kan kita sekarang mencet komputer tidak handphone. biasa, tapi lama-lama bisa gitu kan. Gitu juga dengan Dok, sekarang. ada pertanyaan lagi dari Opi Sofiaden. Pertanyaannya gini dok, kalau misalkan orang sudah makin tua, katanya penyerapan waktu berjemur vitamin D-nya itu makin berkurang. Iya. Apakah waktunya jadi lama, ataukah barangkali lebih baik dengan menggunakan suplemen atau Tambahan, gimana? Iya. Jadi memang ada saran demikian dari para pakar ya, bahwa ketika kulit kita sudah makin keriput, penerimaan vitamin D itu berkurang gitu, sehingga memang dianjurkan dengan dari oral gitu ya, boleh dari makanannya, bisa juga dari suplemen gitu ya. Makanan ikan-ikanan itu masih bisa kalau dia dari digestif atau saluran pencernaan, itu nanti akan sampai kepada
liver, kemudian sampailah ke dalam tulang gitu. Jadi tapi tidak segampang itu sirkulasinya tidak segampang itu. Tapi kita ngerti kok dok, tenang aja. Jadi memang harus rutin. Iya, rutin kalau dia sudah tidak berjemur, tapi saya tetap menganjurkan orang harus berjemur. Iya. Walaupun barangkali seminimal mungkin pun yang masuk, tapi tetap saja berjemur itu baik gitu ya. Dari umur berapapun, dari bayi sampai dijemur, sampai lansia. Nah, Dokter Ibu Anita, saya mau tanya tadi, ini di Perwatusi kan tadi lebih banyak kegiatan olahraganya. Apakah ada kegiatan pemeriksaan kesehatannya atau edukasi kesehatannya? Ada kegiatan ngobrol-ngobrol gitu, ngegosip, barangkali ibu-ibu barangkali. Ya kan happy-happy juga ini. Ada program kami sebetulnya untuk TOT, Training of the Trainer. Itu adalah untuk instruktur senam. Jadi kami ada instruktur penjagaan, penjagaan osteoporosis dan rehab untuk lansia yang sudah terkena. Dan kalau untuk dokter, dari kedokter olahraga juga akan rutin ya dok ya, akan mendatangkan pemeriksaan bagi lansianya jadi ya, setiap itu jadi tahun kita bekerja sama dengan program studi ilmu kedokteran olahraga. Setiap tahun mereka stase di Perwatusi sehingga bisa membantu dalam pemeriksaannya. Cuman ini kan karena pandemi agak beda lah. Iya, jadi beda. Oh iya, jadi ini nggak bisa. Jadi cuma observer dan kita buat survei kemarin. Ternyata yang dari sekian banyak orang yang mengisi itu 92 survei itu menyatakan bahwa senam yang kita lakukan secara virtual ini sangat bermanfaat. 100% yang menyatakan itu. Dan mereka merasakan dengan virtual kayak katakanlah Zoom ya gitu. Itu bisa mereka saling sapa menyapa lagi. Nah, berteman lagi. Itu yang paling penting untuk lansia itu. Dan mereka inginnya maunya bersapa sebelum dan sesudah. Ada kita lakukan mungkin itu. kalau yang umurnya 50 atau 65 atau 70 aja masih banyak temannya. Tapi sudah masuk ke 80 udah makin berkurang ini temannya. Berkurang. Bertemu Tapi teman baru ada, itu kita ada. Bahkan usia 90 ada yang ikut tuh usia senam. 90 dan sehat. Dan masih bisa dumbbell. Iya. Nah itu ya karena rutin latihan. Dan itu jadi motivasi buat yang lain kan. Iya, benar. Kadang-kadang kalau ngeliat yang kos udah nggak mau ngapa-ngapain kadang-kadang ya. Ih senengnya. Ayo pemirsa yang punya orang tua di rumah barangkali yang sudah lansia di atas 65 tahun, yuk kita ajakan ikutan Perwatusi Selasa, Kamis sama Sabtu. Jam 8 pagi. Jam 8. Jadi besok nih kita udah bisa mulai. Nah, untuk tahu gerakannya seperti apa, hari ini kita akan kasih nih. Kalau film tuh ya ada trailernya nih ya. Bocorannya seperti apa. Yang pasti kalau Anda mau ikutan bergerak sekarang pun boleh, siapkan kursi yang ada sandarannya. Walaupun kita tidak akan bersandar, tapi nanti ada gerakan sederhana yang bisa dikerjakan oleh semua. Itu pun barangkali nanti dokter dia akan cerita. Jangan maksa gitu ya. Kita coba sama-sama pemirsa ya. Iya pemirsa, saksikan terus Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Dan hari ini lebih asik lagi karena kita sudah siap-siap untuk senam ya, yang berhubungan dengan osteoporosis atau keropos tulang. Anda sudah siap dengan kursi? Silahkan ya, yang kalau bisa ada sandarannya. Ya. Dokter Ade, silahkan Dokter Ade. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu Dokter Ade, perlu nggak pemanasan terlebih dahulu? Justru itu tidak bisa langsung latihan kekuatan. Kita nanti ada pemanasan sedikit lah, itu sebagai preambul aja untuk orang ketahui bahwa pemanasan itu sangat penting untuk menerima beban yang lebih berat pada latihan inti nanti. Jadi kita ada pemanasan sedikit, kemudian tidak lupa juga dengan lututnya. Jadi kita tentu sendinya maksud saya, jadi kita juga lakukan stretching 3 atau 4 bagian. Baru kita latihan kekuatan gitu ya. Silakan Dokter Ade mulai. Yeni Maria dari Perwatusi. Musiknya nih kita tunggu. Musik biar lebih seru ya. Iya. Jalan pelan, seperti aerobik. Ayo pemirsa, ikuti pemirsa. Asik. Kita mulai stretching, tadi pemanasan. Aerobik low impact, kita stretching untuk batang tubuh. Nah ini untuk batang tubuh ya, kita stretching perlahan, bisa dihitung 8 hitungan, bisa dilakukan setiap hari stretching.
Iya. Peluk lututnya, yang bermasalah lutut, yang tadi disebut osteoartritis, ini boleh latihannya. Iya. Stretching satu lagi untuk betis, satu lagi tambah. Ini tingginya kira-kira aja ya. Iya, senyamannya. Iya, ini untuk stretching pada otot betis kita. Terasakan regangannya? Oh iya, Oke. Satu lagi. Iya. Kita inti sebentar yang saya bilang tadi, kita akan melakukan extension dari tulang punggungnya ya. Oke. Tap. Nah ini dia, kalau terus-menerus kita lakukan, katakanlah 3 kali dalam seminggu, maka tubuh kita tuh postur tubuhnya itu sedikit lebih baik ya. Dan kemudian tentunya lebih nyaman untuk di tulang belakangnya. Jadi gerakan-gerakan ini mana yang biasanya paling susah nih kalau orang baru pertama nih dok? Yang nggak bisa dengan lagu. Biasanya ya nggak nyambung dengan lagu. Ya nggak nyambung ya itu. Sebenarnya gerakannya gampang-gampang lah ya, nggak terlalu, dengan menggunakan beberapa sendi. Oke, itu kira-kira untuk aerobiknya, intensitas sedang. Kita mulai dengan menggunakan dumbbell. Nah, ada beberapa modalitas selain dumbbell, bisa juga dengan karet ya. Oke, kita coba sekalian aja ya, ini langsung. Musiknya terus. Hanya pergelangan tangan. Ini awal-awal saya nggak usah pakai beban boleh ya? Betul. Ini aja ya. Iya. Nah, sekarang diputar seperti naik motor. Oke. Iya. Kenapa kita latih pergelangan tangan? Ternyata komposisi tulangnya itu lebih banyak yang poros atau lebih banyak bolong-bolongnya daripada padatnya. Beda dengan tulang yang lain. Nah, yang sama dengan itu adalah pangkal paha dan juga tulang lumbal tadi. Nah, makanya ini adalah latihan tambahan pada latihan beban. Kalau ada yang tanya, bagusan mana yang karet atau yang dumbbell biasa? Sebetulnya pilihan aja ya, dok? Pilihan saja. Kalau ini juga ada macam-macamnya, ketipisannya, membuatkan kita ini ringan banget. Ada lagi warna yang lain, itu lebih tebal dan lebih tebal. Sama dengan ini misalnya 500, yang itu 1 gram, 1 kilo. 1 kilo, baik ya. Oke, sekarang sudah dengan tangan, kita masuk ke kaki. Pangkal paha atau neck femur itu juga salah satu yang gampang patah karena osteoporosis. Iya. Oke. Dan nggak usah tinggi-tinggi ya. Tidak usah, karena kalau tinggi-tinggi kita akan cenderung membengkokkan badan. Iya. Lihat ya Bapak Ibu sekalian, kelihatan bahwa tubuhnya tuh masih tetap tegak. Tegak, benar. Ini sederhana, tapi dalam penelitian kami, dengan gerakan demikian setelah setahun ya, memang lama nggak bisa. Kalau tulang itu memang di atas 6 bulan, itu bisa bertambah padat loh. Dan walaupun sepertinya sederhana, ini gombyos loh. Iya. Keringetnya banyak loh. Ini saya sudah tahu yang di sana udah keringetan. Saya seperti menari ini. Karena lagunya. Karena lagunya. Oke, nah ini juga gerakan-gerakan yang tidak perlu tinggi-tinggi, asal ada tahanan pada pangkal paha, neck femur. Saya selalu menanyakan, ini yang memperagakan usianya berapa? Saya tanya lagi. Sama dengan saya, 62. 62. Satu lagi, saya juga 63. Insinyur Jadi kalau misalnya usianya masih lebih muda, jangan mau kalah ya. Iya benar. Oke. Tapi ini terlatih ya. Jadi kalau memang walaupun usianya lebih muda, tapi belum pernah olahraga, nggak pernah latihan fisik ya pelan-pelan. Silakan kita melihat bahwa kita akan melatih lumbalnya ya. Tapi selain lumbal, terus balance belakang dan depan. Kita coba yang depan. Tilt, silakan diputer. Ya, ada putaran untuk otot dasar panggul. Otot dasar panggulnya fokusnya di situ ya. Iya, tiltnya. Tetapi dia dapat juga di lumbalnya. Nah, demikian. Kira-kira 4 kali atau 5 kali. Ini laki-laki juga begini nih dok? Iya. Kebayang ya dok ya. Nah, biar makin kuat bun. Inilah titik pokoknya untuk lumbal itu. Kita mulai dengan yang demikian, yang paling sederhana. Angkat tapi kepalanya tetap lihat ke bawah. Angkat. Iya. Sasarannya adalah
pada otot di bisa sini. juga begitu. Iya, lumba yang selalu gampang patah. Sederhana loh Iya. pemirsa, tapi ini Oke, akan ini yang membantu lebih banyak advance sekali. lagi, tangannya di kiri kanan. Oh, baik. Nah, buang Ini nggak bisa nafas, dipaksa nih ya, kalau nggak kuat berhenti ambil saja. nafas. Exhale, Ih, hebat sekali inhale. ya. Iya. Oke, sekarang Bener, kita bisa dari nih, Bu. pangkal Bisa, kaki. menggunakan yoga. Yoga lah Ini betul juga rasanya. sasarannya pada lumba itu bisa dinaik kiri kanan. Iya, 4 kali saja. Oke, 1 lagi. Jadi ketika menggerakkan, buang nafas, ambil nafas. Buang nafas, ambil nafas. Begitu ya, 4 kali. Nah, mungkin yang tingkat advance-nya tangan dengan kaki bersilangan. Yang satu, iya. Oke. Nah, itu Tahu dia. kan ya yang Iya, ini kan. iya, Saya kan iya. sering lihat udah Susah, begini no? kan mau berenang. Gitu ya. Oke. Jadi demikian. Jadi kita bisa menggantikannya juga dengan karet. Capluk. Bisa juga menggantikannya dengan stick ya, kayu gitu. Kita bisa lakukan latihan kekuatan. Bisa juga dengan handuk yang kayak kemarin kita lakukan Oh latihan. iya, yang handuk pemirsa, ingat nggak pemirsa? Iya. Waktu handuknya diperas-peras Lanjut itu, lagi aduh bagus stretching. banget. Terakhirnya jangan lupa terakhir kita Stretching harus lagi. stretching Stretching. lagi Oke. untuk bahan tubuh. Dokter Adi, saya mau tanya, ini untuk di rumah ibu-ibu mau latihan atau bapak mau latihan, ini bajunya memang seperti apa? Apakah ada baju khusus, harus pakai sepatu, atau boleh baju Yang pasti harus seadanya pakai aja? baju ya. Iya, Karena kadang-kadang kan ada orang yang juga serba salah gitu dengan Ya, itu. sebaiknya memang pakai pakaian olahraga karena terserap keringatnya, Oke. ya lebih bagus. Kemudian pakai sepatu lah. Tapi ada juga ibu-ibu saya pakai daster aja dok, Iya, makanya saya supaya pakai jangan YouTube. kelihatan. wanita langsung Saya di tawa. YouTube aja katanya. Jadi dia kenanya di YouTube, yang mau tampil memang dia pakai Zoom jadi. Gitu. Nggak apa-apa, Baik, nggak demikian masalah. Yang penting kira-kira nyaman pakaiannya ya. latihan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak sekalian. Silahkan nanti ikutan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 pagi Ya. dari YouTube Perwatusi Indonesia. Iya, pusat. Ada pusat ya? Indonesia. Perwatusi Oke. Pusat Indonesia. Indonesia. Oke. Dokter Adi terima kasih banyak. Bu Anita, terima Sama-sama. kasih Terima banyak. kasih. Sama-sama. Bu Yeni Bu Yeni. sama Iya. Ibu Bu Silvana. Ibu Bu Silva. Silvana. Pemirsa, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau memulainya. Ingat, dari tadi semua yang paling berat cuma niatnya. Sisanya tidak ada yang berat. Ayo pemirsa, Iya. kita mulai dari sekarang dan besok jam 8 kita sudah bisa mencoba ya. Iya. Sama-sama Oke. semuanya. Ya, jadi ini untuk para pemirsa nih, terutama untuk mengenai osteoporosis tadi, sebutan oleh I-Nasional. Dilihat cari Indonesia Sehat, ada Halo Dokter. Nah, di situ ada rekaman-rekaman materi-materi Indonesia Sehat yang ada sebelumnya. Baik. Jadi pemirsa selalu saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Salam. Salam.